Hola amigos parantos kumah damangos, kembali lagi di Gayakin Movie. Oh iya, di video sebelumnya banyak yang minta Mimin nerusin Gin no Guardian atau Nurarihyo no Mago. Dan Mimin jawab, kedua anime itu belum bisa diterusin karena season selanjutnya emang dari sananya belum keluar guys. Dan kalau Shaman King sendiri baru ada 3 episode baru. Nanggung banget kalau Mimin rekap karena paling cuma jadi 5-8 menit aja. Dan karena itu kita masih nunggu sampai episode barunya keluar banyak dulu amigos. Oke, di video kali ini Mimin akan melanjutkan part kedua dari anime Haikyuu Hoshin Engi yang bercerita tentang dimulainya perang para Sennin. Kayak gimana keseruan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja simak videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini diawali dengan Kobo yang berniat melawan para shisei seorang diri, dan karena itu pria bernama Koyuken berkata kalau ia yang akan melayani si Kobo. Mengetahui nama Koyuken, Kobo pernah mendengar jika lawannya itu pernah melawan Daki dan malah mengajaknya bekerja sama. Dan di sini Koyuken ternyata mau menghabisi Hiko dan mengalahkan Kobo. Cuma karena ia mematuhi Buncu. Seperti yang kita tahu sih, Buncu emang gak menyukai Daki juga, namun ia tetap setia pada kerajaan. Sementara Koyuken menyerang Kobo, pria bernama Ohma malah pergi dari sana untuk menyerang kota Seki bersama salah satu anggota shisei lain yang bernama Rikoho. Dan melihat itu, Nataku pun auto mengejar mereka karena ia cuma ingin bertarung dengan Ohma yang katanya orang paling kuat di antara yang lain. Nataku pun berhasil mengejar keduanya, namun si Rikoho menyuruh Ohma pergi sementara ia yang akan berhadapan dengan Nataku. Tapi nggak diduga, Ohma yang pergi sendirian malah dihadang oleh si Yozen guys. Shin lalu berpindah ke kerajaan di mana Buncu didatangi Shin yang memberitahu jika Ohma berencana menyerang Seiki. Padahal si Buncu cuma memerintahkannya buat menghabisi Hiko. Sementara di tempat Kobo shisei yang bernama Yoshin lalu menunjukkan kekuatannya di mana ia bisa membuat gundukan-gundukan tanah yang langsung menyerang semua orang yang berada di tempat itu. Beralih lagi ke Ohma di mana ia langsung menghancurkan salah satu gunung untuk menghancurkan kota Seki yang berada di bawahnya. Ia pun lalu menyerang Yozen hingga terlihat jika ledakan besar mengenai telak si Yozen yang katanya merupakan Sennin paling jenius. Tapi si Yozen ternyata bisa berubah jadi salah satu Paupei milik Ohma yang merupakan bola putih kecil dan lalu meledak mengenai pria shisei tersebut. Yozen pun lalu menyuruh Ohma mundur tanpa perlawanan. Sementara itu di tempat Kobo ia bersama Tenka bersiap melawan Koyuken dan juga Yoshin. Tapi tiba-tiba para Sennin merasakan aura kemarahan yang sangat mengerikan sampai membuat Yozen dan yang lainnya berdatangan ke tempat Kobo berada. Hingga nggak lama ada seseorang yang menyerang Kobo juga teman-temannya dan ternyata itu adalah Buncu yang datang langsung ke sana. Tanpa mereka sadari, Shin melihat itu dari kejauhan dan berkata kalau ini akan jadi semakin menarik. Buncu pun bersiap menyerang Kobo karena ia mengira si Kobo ingin menghancurkan kerajaan Choka. Karena si Buncu bilang bukankah cukup dengan mengalahkan Daki aja tanpa menghancurkan dinasti Yin. Namun si Kobo menjawab semua udah terlambat karena rakyat menginginkan negeri dan raja yang baru. Membuat Buncu marah dan berniat menghabisi Kobo, tapi nggak diduga Hiko melindungi Kobo dengan tubuhnya. Hiko mencoba menyadarkan Buncu dan mengajaknya bergabung. Namun ia malah berkata kalau Hiko pengkhianat dan kembali menyerang, tapi Nataku dan teman-teman Kobo yang lain langsung mengelilingi si Buncu. Dan gak diduga itu malah membuat Buncu semakin mengamuk dan menyerang mereka semua. Tapi Kobo kemudian bisa kembali bangkit dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya di mana ia bisa menciptakan dinding angin untuk melindungi teman-temannya. Dan itu berhasil membuat Buncu dan Shisei pergi hingga tahu-tahu Kobo tersadar udah berada di kota Seiki.
Tapi hari itu ternyata Raja Kiso sedang menderita sakit yang cukup parah. Kobo lalu bercerita pada salah satu anak Kiso yang bernama Sukotan jika dulu ia pernah bertemu dengan Kiso sewaktu sang Raja Barat masih muda. Di mana saat itu Kiso dengan sangat baik hati menerima pengungsi dari kota Choka, walau ia tahu kerajaan Seiki akan kekurangan banyak bahan makanan bila menerima orang-orang tersebut. Mendengar itu, Sukotan merasa bangga pada ayahnya dan meminta Kobo mencari kakaknya yang bernama Kihatsu. Karena Suko takut jika ada apa-apa dengan ayahnya karena sebelumnya sang Raja Barat udah memilih Kihatsu sebagai penerusnya. Kobo pun langsung pergi ke kota dan melihat seorang pria yang sedang menggoda wanita. Ia bertanya apakah pria itu mengenal Kihatsu dan pria itu menjawab jika Kihatsu sedang berada di kedai teh nggak jauh dari sana. Beruntung Bukichi datang dan memberitahu jika ternyata Kihatsu nggak lain adalah pria yang Kobo tanyai tadi. Kobo pun lalu membawa Kihatsu ke hadapan ayahnya di mana sang ayah lalu berpesan jika Kihatsu harus membangun negeri baru dan Kihatsu juga harus mendengarkan si Kobo karena katanya Sennin itu bisa membimbing Seiki ke jalan yang benar. Dan setelah memberikan pesan terakhirnya itu, nggak lama sang raja pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sebagai raja baru, Kihatsu pun menyampaikan pidatonya di depan para penduduk, di mana ia bilang ia akan melawan dinasti Yin dan ia pun mengganti nama Seiki menjadi Su. Sementara Kobo yang berbincang dengan Sukotan diberitahu jika para Sennin yang berasal dari Kingo udah sangat mengganggu. By the way, Kingo itu tempat asal Daki, Bunchu, dan semua anak buah Senninnya ya guys. Dan karena itu, Kobo berkata jika dunia Sennin pun akan melakukan pergerakan. Di mana ia lalu kembali ke Gunung Konron dan menemui gurunya untuk meminta izin pergi ke Pulau Kingo dan bernegosiasi dengan pemimpin mereka yang bernama Suten Kyosu. Tanpa ia tahu, Bunchu udah lebih dulu ke sana dan meminta bantuan para Sennin Pulau Kingo berperang melawan Sennin Gunung Konron. Bunchu meminta seorang Sennin bernama Oh Tenkun mengantarnya menemui Suten Kyosu. Dan saat bertemu pemimpin Pulau Kingo itu, si Suten mengizinkan Bunchu membawa para Senninnya untuk menaklukkan Gunung Konron. Dan di sini Oh Tenkun memberitahu Bunchu jika sejak Bunchu meninggalkan Pulau Kingo 20 tahun yang lalu, pemimpin mereka itu menjadi aneh dan seperti zombie. Mendengar itu, Bunchu curiga jika Suten Kyosu udah dikendalikan oleh Daki dan berniat menemui wanita itu. Walau ia berpesan pada Oh Tenkun jika para Kingo harus tetap bersiap untuk menyerang Konron. Bunchu lalu menemui sang raja untuk bertanya keberadaan Daki, namun si raja berkata ia nggak mengenal seseorang yang bernama Daki. Sementara Daki sendiri saat itu sedang menemui Shin untuk meminta bantuannya berperang dengan pihak Kobo. Shin lalu berpindah pada Kobo yang sedang dalam perjalanan ke Pulau Kingo, tapi setelah mendekati pulau itu ternyata Daki udah lebih dulu ada di sana. Hingga nggak lama, Kobo melihat asap tebal mengelilingi pulau yang ternyata Pulau Kingo saat itu udah mulai bergerak karena Daki udah memanipulasi pikiran Suten Kyosu. Shin lalu memberitahu Kobo kalau sebelumnya Bunchu udah meminta bantuan Kingo untuk memerangi Konron, di mana ia bilang Pulau Kingo punya 1000 Sennin di dalamnya sementara Konron hanya punya 400. Dan karena itu Kobo pun segera kembali ke Konron untuk memperingatkan para Sennin Konron. Dan sesampainya di sana, ternyata Konron udah mengetahui hal itu dan menyiapkan 12 Sennin terkuat mereka. Nggak diduga, Genshin Tenson mempercayakan kepemimpinan Gunung Konron pada Kobo dan sebagai pemimpin pasukan, Kobo memerintahkan salah satu dari 12 Sennin bernama Fugen mencari area pertempuran yang sepi tanpa penduduk. Sementara Shinjin dan salah satu Sennin wanita bernama Ryukitsukosu bekerja sama menggerakkan Gunung Konron hingga nggak lama Gunung Konron pun berhadapan langsung dengan Pulau Kingo. Kingo mengawali serangan dengan meluncurkan banyak bom bola, namun Kobo udah menyuruh Yozen menunggu di atas, di mana si Sennin jenius bisa membuat penghalang yang membuat bom-bom itu nggak mengenai Konron. Serangan kedua, Kingo meluncurkan Poupei robot membuat Yozen sedikit kesulitan, namun Nataku ternyata datang membantunya membuat Poupei itu melarikan diri. Tapi ternyata dua serangan Kingo tadi hanyalah untuk mengulur waktu karena Kingo saat itu sedang mengumpulkan energi untuk menembakkan meriam utama mereka.
Tembakan telak itu berhasil menghancurkan sebagian Gunung Konron dan Kobo berencana menyerang balik dengan membuat lubang di Pulau Kingo dan memutuskan untuk berperang jarak dekat dengan para Senin mereka. Tapi ternyata meriam milik Gunung Konron sama sekali nggak bisa menembus pelindung Pulau Kingo. Bahkan Buncu kemudian bersiap menembakkan meriam utamanya sekali lagi. Di tengah kebingungan, Fugen memberitahu Kobo jika Yozen udah menghilang dari tempatnya berjaga. Yang ternyata si Yozen berhasil menyusup dengan cara mengubah dirinya jadi salah satu Poupei terbang tadi. Tapi ternyata Yozen ketahuan oleh Buncu yang lalu memerintahkan Oh Tenkun melakukan sesuatu pada si Senin jenius. Sementara Kobo yang tahu Yozen berhasil menyusup ke dalam Pulau Kingo percaya kalau si Senin jenius bisa mematikan pelindung Kingo. Dan maka itu ia menyuruh teman-temannya bersiap mendekati pulau tersebut. Tanpa Kobo tahu, saat itu Yozen didatangi oleh salah satu Senin Kingo bernama Chotenkun yang bisa mengubah sekeliling Yozen menjadi sebuah gurun. Yang ia bilang Yozen gak mungkin bisa keluar dari gurun itu. Chotenkun lalu berkata jika ia tahu wujud Yozen sebenarnya bukanlah Senin yang berbentuk manusia, melainkan mirip sepertinya yang adalah seorang yokai Senin, dan karena itu ia mengajak Yozen bergabung dengannya. Karena Yozen menolak, Chotenkun pun berniat menghabisinya dan terlihat jika pakaian Yozen mulai terkikis dan berubah menjadi pasir. Tapi bersamaan dengan itu Yozen lalu menunjukkan wujud aslinya. Chotenkun lalu menciptakan beberapa manusia pasir raksasa untuk menyerang Yozen, namun itu sama sekali nggak berguna. Sementara itu, di luar tinggal 4 menit tersisa hingga Pulau Kingo bisa menembakkan meriam untuk kedua kalinya, tapi Yozen belum juga bisa menghilangkan pelindungnya. Tapi walau begitu, Kobo tetap menyuruh Shinjin dan Ryukitsukosu untuk tetap mendekati Pulau Kingo karena ia percaya pada Yozen. Sementara di dalam, Chotenkun melapor pada Oh Tenkun jika ia udah berhasil mengalahkan Yozen, tapi Oh Tenkun tahu jika itu adalah Yozen yang menyamar. Dan bukannya bertarung, Oh Tenkun lalu bercerita tentang masa lalunya dan juga Yozen yang katanya hanya diketahui oleh 3 Senin besar. Di mana dulu 2 dari 3 Senin besar yang gak lain adalah Genshin Tenson dan Shuten Kyosu melakukan pertemuan. Walau saat itu katanya Senin manusia dan Yokai Senin sedang tidak akur. Shuten lalu memberitahu Genshin jika Daki yang kabur dari Pulau Kingo udah menculik 300 Senin dari pulau itu dan menjadikan mereka sebagai anak buahnya. Daki bahkan bertambah kuat di mana Shuten bilang saat itu yang bisa menghentikannya hanyalah Shin Kohyo dan seorang Senin bernama Taijo Rokun. Namun karena kedua Senin itu nggak mau membantu, Shuten menawarkan perjanjian damai pada Gunung Konron. Dan sebagai kesungguhan niatnya, Shuten sampai memberikan anaknya yang nggak lain adalah Yozen. Genshin menyambut niat baik Shuten itu dan menukar Yozen dengan murid terbaiknya sebelum ada Kobo yang gak lain adalah Oh Tenkun yang waktu itu masih jadi manusia bernama Oh Eki. Setelahnya berkebalikan dengan Yozen yang dibesarkan sebagai manusia oleh Genshin Tenson, Oh Tenkun saat itu malah dikurung dalam penjara bersegel oleh Shuten. Yang sebenarnya Shuten bermaksud melindungi Oh Tenkun dari gangguan para yokai Senin yang membenci para Senin manusia. Tapi sialnya Oh Tenkun malah menjadi gila dan Daki mengambil kesempatan itu untuk mempengaruhi mental Oh Tenkun dan lalu memberinya kekuatan sampai wujud si Oh Tenkun berubah seperti sekarang. Walau Oh Tenkun memberitahu asal-usulnya, si Yozen berkata ia adalah tetap Senin dari Konron, membuat Oh Tenkun membiarkan Yozen menekan tombol untuk membuka pelindung di Pulau Kingo. Sebelum Yozen menekan tombolnya, Oh Tenkun memperingatkan jika suatu saat para Senin Konron akan tahu asal-usul Yozen dan akan membicarakan si Yozen dari belakang, membuat Yozen sedikit galau untuk menekan tombolnya. Bersamaan dengan itu, Gunung Konron semakin mendekati Pulau Kingo hingga kemudian terjadi tabrakan membuat 29% permukaan Gunung Konron hancur. Beruntung Yozen menekan tombolnya di waktu yang tepat dan menghilangkan dinding pelindungnya. Sementara Oh Tenkun melapor pada Buncu jika ia udah gagal menjaga tombol pelindung, tapi nggak mengatakan kalau ia yang udah memberikan tombol itu begitu aja pada si Yozen. Namun Buncu tahu kalau Oh Tenkun udah mengkhianatinya dan lalu menyerang si yokai Senin. Tapi Buncu menghentikan serangan karena Oh Tenkun bilang ia sengaja membiarkan Yozen hidup
Cuma untuk menjadikannya umpan karena dengan begitu Kobo akan datang langsung ke Gunung Kingo dan menyelamatkan si yokai jenius. Dan saat itulah mereka bisa menghabisi Kobo. Dan bener aja perkiraan Otenkun karena di Konron Kobo berniat pergi ke Pulau Kingo untuk mencari Yozen. Tapi ia ditemani oleh guru Yozen yang juga salah satu dari 12 Zenin yang bernama Gyokutail dan part 2 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie. Pamit. Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bui bui.